Dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putri-putriku, kemarilah. Ada apa ya, Anda? Ya, putriku. Ada pengumuman yang sangat penting untuk besok. Karena Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang besok. Lalu, apa hubungannya dengan kita berdua? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Inu Kertapati bahwa salah satu putri dari ayah akan nikahi Raden Inu Kertapati. Lalu, siapa yang akan menikahi Anda? Apakah itu aku? Kami sudah membuat perjanjian. Yang menikahi Raden Inu Kertapati adalah Chandra Kirana. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Ya udah, lalu mau ke belakang dulu ya, Pak? Baik. Sementara itu Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Inu Kertapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terbesit di pikirannya. Ia pun mendatangi sebuah gubuk milik penyihir. Permisi, apa ada orang di sini? Ada apa dengan suami? Apakah kamu si penyihir? Aku butuh bantuanmu. Tolong bantu aku. Kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana. Pokoknya aku mau dia menderita. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana agar dia tidak bisa bertunangan dengan Raden Inu. Bagus sekali. Pokoknya dia harus menjadi sesuatu yang menyedihkan. Nih, uang imbalannya. Baiklah, aku akan menyiapkan kutukanmu. Akan kutunggu. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati besok. Semuanya bagus, kok kan baru diambil. Oh my god, ya ampun, makasih. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di mana di sungai tersebut Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Ternyata perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintahkan oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Chandra Kirana, kau kelihatan sangat senang hari ini. Siapa kamu? Kau tidak perlu tahu, aku akan mengutukmu menjadi keong. Ini salah apa? Saudaramu yang telah menyuruhku untuk mengutukmu. Galuh. Enggak mungkin, kamu masih bohong. Sudah, diam. Terima saja nasibmu. Aku akan mengutukmu sekarang. Ya Allah, warna, taraka, baraka menjadi keoma. Chandra Kirana akan berubah menjadi manusia pada saat siang hari. Tetapi pada malam hari, dia akan berubah menjadi keong. Dan kutukan dia akan hilang ketika dia bertemu dengan Raden ini. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari seorang nenek sedang mencari ikan dengan jala dan keong emas tersangkut dalam jalanya tersebut. Aduh, sampai jam segini aku belum mendapatkan ikan. Kalau aku tidak mendapatkan ikan, nanti aku akan makan apa? Ada keong, aku akan segera membawamu pulang. Keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis yang cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena rasa penasarannya, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Siapakah kamu, putri cantik? Dari mana asalmu? Aku
Aku Chandra Kirana, aku dari kerajaan Dharma yang disihir oleh penyihir menjadi keong emas. Ya ampun, sedih sekali jadi kamu. Nenek tidak tahu macam apa saudara kita itu, sampai teganya mengutuk kamu. Tetapi namanya manusia, kalau sudah cemburu mau diapakan lagi, pasti dia akan melakukan apapun itu. Ya sudah, sekarang kamu boleh kok tinggal di sini untuk sementara. Yaudah Nek, ini aku masakin sesuatu. Ayo. Sementara itu, Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya mengetahui dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Raden Inu, dia telah mencari Chandra Kirana. Aku harus menghalanginya. Aku akan berubah menjadi burung gagak. Tenang, anak muda. Aku tahu, kamu akan pergi ke desa Dadapan. Aku akan menunjukkan jalannya. Bagaimana kau tahu perjalananku? Siapa kau sebenarnya? Sudah, ikuti saja arahanku. Baiklah, aku akan melanjutkan perjalananku. Terima kasih atas pertolongannya. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Lalu diberinya makanan pada kakek itu. Dan ternyata kakek tersebut adalah orang sakti yang baik hati. Ia pun menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Anak muda, tolong beri aku makanan. Aku sudah berapa hari ini tidak makan. Nenek, ada sedikit roti. Tolong dimakan ya, Nek. Terima kasih anak muda. Kamu baru dikasih petunjuk ya sama gagak. Bagaimana kau tahu, Nek? Kamu jangan ikutin apa kata gagak itu ya. Ini dia itu. Ada jemaan dari penyihir. Ini, berjalan kemana, Nek? Nanti kamu ikuti saja arus dari sungai ini. Nanti di ujung sana kamu akan menemukan desa Dadapan. Baiklah, Nek. Seperti itu. Aku akan melanjutkan perjalanan ini. Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia pun menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis dalam perjalanan. Permisi. Bukankah kamu Chandra Kirana? Kok bisa di sini? Ceritanya panjang. Aku dari kemarin sudah mencarimu. Sekarang ayo ikut aku ke kerajaan. Ayahmu sudah menunggu kamu. Ada siapa di sana? Dia yang nolongin aku. Tidak apa-apa di sana kalau kamu yang kembalilah, pasti kamu juga kangen sama keluargamu di sana. Begini saja, nenek ikut kami untuk tinggal dan hidup bersama-sama kami di kerajaan. Gimana? Boleh saja, terima kasih. Tamat dah. Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Sehingga raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia selamanya.